Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan peserta didik dan pembelajarannya yang akan disampaikan oleh Fitri Pujiasih, Hafidah Tri Agustin, dan Pangestu Danang Wiguna. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengenalan peserta didik dan pembelajarannya, mari kita simak materi yang akan kita sampaikan. Oke teman-teman, untuk mempelajari pengenalan peserta didik dan pemahamannya, kita akan membahas kasus terlebih dahulu. Di kasus pertama, terdapat guru kelas 7 memberikan materi matematika cara mencari nilai rata-rata. Untuk memudahkan siswa, guru membuat urutan langkah-langkah penyelesaian supaya diikuti oleh siswa. Kemudian, guru meminta siswa mengerjakan soal. Hasilnya, siswa dapat mengerjakan benar sesuai urutan yang diberikan oleh guru. Guru meminta kembali siswa untuk mengerjakan soal, mencari nilai rata-rata tanpa melihat urutan yang diberikan. Pada permasalahan kasus 1, dapat kita cermati bahwasannya peserta didik dapat mengerjakan atau menyelesaikan soal yang ada sesuai dengan petunjuk dengan benar, karena siswa memahami langkah-langkah penyelesaian masalah berdasarkan petunjuk. Yang kedua, siswa sudah terlatih mengerjakan soal sehingga mampu beradaptasi menyelesaikan soal baru. Untuk menunjang pembelajaran seperti kasus 1, maka bisa menggunakan teori belajar behavioristik dan model pembelajaran inquiry terbimbing. Teori behavioristik di sini yakni guru memberikan stimulus berupa siswa diajak untuk berlatih terus-menerus menyelesaikan masalah nilai rata-rata dengan melihat urutan-urutan atau tahapan-tahapan penyelesaian. Sehingga siswa dapat merespon dengan mampu menyelesaikan masalah nilai rata-rata tanpa lagi melihat tahapan-tahapan penyelesaiannya. Dan model pembelajarannya yakni inquiry terbimbing, karena pada saat pembelajaran guru membimbing siswa melakukan kegiatan dengan memberikan pertanyaan awal dan petunjuk-petunjuk yang dapat mengarahkan siswa ke tahap pemecahan masalah. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan kasus 2. Pada kasus 2, permasalahannya adalah Rina, guru kelas 1 SD, yang sebagian besar siswanya belum lancar berhitung. Rina sedang memikirkan cara untuk membantu siswanya. Untuk membantu Rina dalam menyelesaikan permasalahannya, maka dapat kita simpulkan menggunakan dua solusi. Yang pertama, pembelajaran bisa berdasarkan keadaan sekitar atau lingkungan sekitar peserta didik. Sebagai contoh, bisa menghitung jumlah siswa perempuan dan jumlah siswa laki-laki pada kelas 1. Atau solusi yang kedua dengan pembelajaran menggunakan alat bantu hitung, yakni bisa menggunakan alat tulis, sempoa, ataupun stik es krim. Dan untuk penyesuaian materi yang diberikan harus mengedepankan mengenai tahap perkembangan operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun, dan teori belajar behavioristik. Teori behavioristik ini bisa menjadi solusi untuk Rina karena pada teori behavioristik, guru memberikan stimulus berupa latihan menggunakan alat bantu benda nyata atau konkret yang bisa digunakan oleh peserta didik secara langsung. Sehingga diharapkan setelah mendapatkan stimulus, peserta didik dapat meresponnya dengan memiliki kemampuan menghitung tanpa alat bantu. Dan melalui tahap operasional konkret karena pada kelas 1 SD masuk ke dalam tahap perkembangan operasional konkret melalui PAC. Pembelajaran perhitung pada tahap perkembangan tersebut dapat diimplementasikan melalui alat bantu hitung saat proses pembelajaran. Selain itu, aktivitas berhitung dapat disesuaikan dengan keadaan sekitar sehingga mudah diamati oleh siswa. Selanjutnya kasus 3.
Pada kasus 3, ada Made yang seorang guru mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pancakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pada permasalahan kasus 3, maka bisa kita tarik tanggapan bahwasannya keputusan Pak Made telah sesuai karena ia memberikan contoh teks deskripsi dengan hal-hal yang konkret yang berada di lingkungan sekitar peserta didik, sehingga peserta didik mampu lebih memahami teks deskripsi. Selain itu, sebagai pedoman, Pak Made menggunakan prinsip perhatian dan motivasi dan menggunakan teori belajar konstruktivisme. Prinsip perhatian dan motivasi, pemberian contoh yang berada di sekitar peserta didik dapat menarik perhatian dan merangsang mereka untuk berusaha memahami dan menyelidiki contoh lain yang berkaitan dengan teks deskripsi. Teori belajar konstruktivisme, yakni pembelajaran yang mengaitkan individu dengan lingkungannya. Di sini, peserta didik mendapatkan stimulus melalui lingkungan sekitar, sehingga memperoleh pemahaman awal mengenai pantai dan kue khas Bali. Selanjutnya, akan lebih berkembang lagi pemahamannya setelah mendapat pemahaman baru melalui interaksi pembelajaran yang berlangsung. Demikian pengenalan dan pemahaman peserta didik melalui pembedahan kasus-kasus yang ada, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya saat memberikan pembelajaran kepada peserta didik harus mengetahui latar belakang dan kondisi pada setiap masing-masing peserta didik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih.